Bagaimana kabar Lose Mary hari ini? Puji Tuhan Lose, hari ini Lose senang sekali. Kita bisa bertemu lagi ya? Iya betul. Dan kita bertemu dengan adik-adik di rumah untuk bersama-sama beribadah Lose. Betul sekali, kita mau beribadah karena Tuhan begitu baik bagi kita. Iya, kasihnya itu begitu besar dalam kehidupannya kita. Betul sekali. Walaupun di masa-masa pandemik ini kita tetap bisa merasakan bagaimana pertolongan Tuhan yang sempurna dan bagaimana kasih Allah itu senantiasa menyertai kita. Iya Lose. Nah oleh karena itu adik-adik kita mau bersama-sama memuji Tuhan atas kasihnya yang begitu besar dalam hidup kita dengan mengangkat pujian kasih Yesus indah-indah oh indah. Oke. Bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh beribadah walaupun via online. Tolong kami boleh sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik silakan duduk yuk. Lose, kasih Yesus itu memang sungguh sangat indah dan sangat dalam sekali ya. Iya Lose. Terbukti dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Iya betul, dia begitu mengasihi kita, makanya dia rela untuk mati buat kita semua. Nah oleh karena itu kita juga harus mengasihi dia Lose. Iya, dengan kita mengasihi dia berarti kita juga harus bertumbuh di dalam kasih anugerah Allah. Berbuah di dalam anugerah Allah. Lose. Dengan menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupannya kita. Nah dari buah-buah roh dari firman Tuhan kita boleh menghasilkan buah dengan melakukan dan taat firman-Nya. Iya. Nah, sekarang kita mau dengar firman nih Lose. Betul. Nah tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. KASIH.
Selanjutnya kita mau dengar teman kita untuk mempersembahkan pujian. Ini dia. Aini, papi, Aini, mami, Aini, Jeje, Aini, kakak, Aini, Mei, Aini, Selamat pagi adik-adik. Wah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan adik-adik di Sekolah Minggu GKY. Apakah masih semangat? Wah, harus tetap semangat ya adik-adik, meskipun kita semuanya masih harus stay at home ya. Nah, adik-adik, Lauso punya sebuah gambar untuk kalian. Coba lihat, gambar apa ini? Wah, ini adalah sebuah gambar tangan ya adik-adik ya. Tangan yang sedang apa? Tangan yang sedang berdoa. Adik-adik tahu nggak doa itu apa? Wah, doa itu adalah kita berbicara kepada Tuhan ya. Apa yang kita bicarakan? Kita bisa meminta tentang janji Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita lewat Alkitab adik-adik. Dan selain itu, kita juga bisa bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah adik-adik, tadi ya ada disebut ya, doa itu untuk meminta janji Tuhan kepada kita yang Dia berikan lewat Alkitab. Apa saja contoh janji Tuhan? Nah, Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyelamatkan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Dan juga Dia akan memimpin kita, Dia akan mengasihi kita, memelihara kita, dan masih banyak sekali janji Tuhan yang bisa kita dapat di dalam Alkitab ya adik-adik. Terus contoh-contoh hal yang bisa kita syukuri itu apa saja? Nah, kita bisa bersyukur untuk perlindungan Tuhan. Kita bisa bersyukur karena hingga saat ini kita semuanya masih bisa bernafas dan kita masih sehat dan kita masih kuat. Kita juga, adik-adik juga ya, bisa diberikan kesempatan untuk belajar, bermain, bisa makan, bisa minum, dan banyak sekali yang Tuhan berikan kepada adik-adik semua ya, dan semuanya itu layak untuk kita syukuri adik-adik. Nah, kadang ya adik-adik kita juga mengalami banyak masalah dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan karena kita masih kecil, kita tidak bisa bikin apa-apa. Tapi adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Kalau kita berdoa, Tuhan mendengarkan enggak? Ya, Tuhan mendengarkan doa-doanya kita ya adik-adik. Meskipun kadang Tuhan tidak langsung menjawab doanya kita. Kadang ketika kita berdoa, Tuhan itu akan menjawab iya, tidak, atau nanti. Bukan sekarang saatnya. Nah, hari ini langsung mau bercerita tentang bagaimana Tuhan mendengarkan doa umatnya yang di dalam kesulitan. Mereka itu berdoa terus-menerus dengan tekun meminta pertolongan Tuhan. Nah, mau tahu ceritanya? Ayo kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Engkau mengumpulkan kami kembali di saat ini untuk beribadah dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berikanlah kami telinga yang mau mendengarkan dan juga hati yang menerima firman Tuhan, agar firman Tuhan itu bisa tumbuh dan hidup di dalam hati kami. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ayo kita masuk dalam ceritanya ya. Raja Herodes mulai menyerang beberapa orang percaya di antara jemaat gereja. Dia tidak menginginkan siapapun untuk mengasihi dan melayani Yesus Kristus. Herodes menginginkan semua orang untuk mengasihi dan melayani Dia saja. Herodes memerintahkan Yakobus, salah satu murid Yesus, untuk dibunuh. Dan pada waktu Herodes melihat orang-orang menyukai hal ini, ia menyuruh prajuritnya untuk menangkap Petrus dan memenjarakannya. Herodes berpikir bahwa hal ini dapat menghentikan Petrus dan yang lainnya
untuk berbicara tentang Yesus. Herodes mengira bahwa hal ini akan menghentikan pertumbuhan gereja. Di dalam penjara, ada banyak prajurit di mana-mana. Petrus diikat dengan 2 rantai dan dijaga oleh 2 prajurit. Prajurit lainnya menjaga pintu. Raja Herodes tidak ingin Petrus melarikan diri. Lalu apa yang kalian pikir jemaat gereja perbuat pada waktu Petrus di penjara? Umat Allah yang disebut orang Kristen terus mendoakan Petrus. Orang-orang Kristen ini berdoa dengan sangat tekun. Mereka melayani Allah dengan cara berdoa bagi kerajaan Allah dan hamba Allah. Mereka meminta supaya Allah melindungi Petrus. Mereka berdoa agar Petrus dibebaskan. Umat Allah berdoa dan terus berdoa. Mereka tidak berhenti berdoa. Sementara itu, pada malam sebelum Raja Herodes membawa Petrus ke hadapan orang banyak, Petrus tidur di antara 2 prajurit. Dia tahu bahwa Allah itu lebih kuat dibandingkan dengan 2 prajurit ataupun 2 rantai yang membelenggunya. Dia tahu bahwa Allah akan memperhatikan dia. Jika Allah ingin dia keluar dari penjara, Allah akan mengeluarkannya. Jika prajurit itu membunuh dia, maka dia akan pergi ke surga dan berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika Petrus tertidur, malaikat Tuhan datang dan berdiri di sampingnya, dan cahaya menerangi sel penjaranya. Malaikat itu membangunkan Petrus dan berkata, "Cepatlah bangun." Dan pada waktu ia berbicara, rantai terlepas dari tangan Petrus. Lalu malaikat itu berkata, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu, dan ikutlah aku." Petrus melakukan apa yang malaikat itu katakan. Mereka berjalan melewati prajurit pertama dan kedua, tetapi para prajurit itu tidak menghentikan mereka. Petrus mengikuti malaikat itu keluar dari penjara. Pada waktu mereka sampai di pintu gerbang besi yang menuju ke kota, terbukalah gerbang itu dengan sendirinya, dan mereka masuk ke kota. Setelah mereka berjalan sampai ke ujung jalan, malaikat itu pergi meninggalkan Petrus. Petrus tiba-tiba menyadari apa yang telah terjadi. "Tuhanlah yang telah menyelamatkan aku. Dia mengutus malaikatnya untuk membebaskan aku dari Herodes," kata Petrus. Petrus lalu pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes Markus. Orang-orang Kristen sedang berdoa bagi Petrus di sana. Petrus mengetuk pintu rumah itu. Seorang hamba perempuan bernama Rode pergi menghampiri pintu itu dan berkata, Siapa itu? "Ini Petrus." jawabnya. Rode sangat gembira mendengar suara Petrus, sehingga dia lupa membukakan pintu. Petrus ada di depan pintu. Dia memberitahu mereka yang sedang berdoa. Pada awalnya mereka tidak percaya. Petrus terus mengetuk pintu. Dan ketika pada akhirnya mereka membukakan pintu, mereka sangat terkejut melihat Petrus berdiri di sana. Petrus masuk ke dalam rumah dan memberitahu mereka bagaimana Allah telah membebaskan dia dari penjara. Semua orang sangat senang mengetahui Petrus telah bebas. Sekarang saatnya mereka bersyukur dan berdoa kepada Allah karena telah menjawab doa mereka. Dan sekarang waktunya untuk memberitahu orang lain bagaimana Allah telah membebaskan Petrus dari penjara dan bahwa Raja Herodes tidak dapat menghentikan hamba-hamba Allah untuk melayani Tuhan Yesus Kristus dan memberitahu orang lain tentang Dia. Kita tadi sudah mendengarkan cerita bagaimana Tuhan mendengarkan doa dari jemaat-jemaat untuk Petrus ya. Dari cerita ini kita belajar ya, kita tahu bahwa ketika kita berdoa, Tuhan Allah kita itu dia mendengarkan setiap doa kita. Makanya adik-adik, ketika adik-adik merasa takut atau khawatir, entah takut kegelapan atau adik-adik takut bagaimana besok sekolahnya, pelajarannya susah, atau besok mau makan apa ya, papa mama bagaimana, ada masalahnya papa mama yang berat. Nah adik-adik bisa berdoa, mendoakan papa mama juga, karena ketika kita berdoa bukan hanya
saat kita takut, tapi kita juga bisa mendoakan orang lain. Misalkan teman-temannya kita yang lagi dalam masalah, atau sama papa mama, keluarganya kita, atau juga sama seperti kejadian yang baru-baru ini di Sulawesi Barat ya, ada bencana alam. Nah, adik-adik juga bisa berdoa untuk mereka. Meskipun kita tidak mengenal mereka, tapi kita bisa mendoakan mereka agar Tuhan juga menjaga dan melindungi mereka semua. Nah, sebelum kita berpisah, Rasul mau membacakan ayat hafalan. Yakobus 5 ayat 16a. Hendaklah kamu saling mendoakan. Ayo kita berdoa yuk. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami kembali belajar dan diingatkan bahwa setiap doa yang kami naikkan itu tidak sia-sia, karena Tuhan adalah Tuhan Allah yang hidup yang mendengarkan setiap doa kami. Berikan kami kesabaran dan juga kepekaan di dalam mendengarkan jawaban dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yakobus 5 ayat 16 A. Hendaklah kamu saling mendoakan. Firman Tuhan yang luar biasa loh, Sob. Iya, wah sungguh memberkati. Iya, benar. Walaupun masa-masa seperti ini, kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih bisa beribadah secara online. Iya, kita juga bisa selalu diingatkan, ditegur, dan disegarkan dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kita membawa persembahan kita kepada Tuhan melalui Rekening dan QRIS atau barcode yang ada di atas. Sambil memberikan persembahan, kita menaikkan pujian kita, kasihnya seperti sungai. Yuk adik-adik kita bagi berdiri. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah melindungi kami. Kami sudah memberikan persembahan. Tuhan tolong berkati persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa
puji dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Engkau sudah menyertai seluruh rangkaian ibadah kami dari awal sampai selesai. Biar firman-Mu yang boleh kami dengarkan terus bertumbuh dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi anak-anak yang taat melakukan firman-Mu. Sekarang kami mohon berkat-Mu, pertolongan dan penyertaan-Mu Tuhan, boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Berkatilah kami, sertailah kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kau yang memimpin kami dalam segala aktivitas, dalam segala belajar kami, walaupun kami masih belajar secara daring. Tuhan tolong dan mampukan kami boleh mengikuti semuanya. Berkat-Mu juga boleh ada dan boleh Kau nyatakan bagi orang tua kami dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah anugerah-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan dan pimpinan-Mu boleh kami rasakan senantiasa. Terima kasih, biar Engkau yang dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur ya Rosemeria karena kita sudah beribadah bersama-sama dengan adik-adik yang ada di rumah melalui online. Ada beberapa pengumuman yang ingin Rose Jenny sampaikan dengan Rosemary, bahwa minggu ini tidak terasa kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Februari. Kita bersyukur bisa melewati 1 bulan lagi ya Rose ya. Dan sebentar lagi kita akan merayakan perayaan Sinja di sekolah minggu. Imlek, senang sekali Rose ya, walaupun via daring atau via online, tetapi sukacitanya tidak boleh hilang Rose ya. Karena itu sekolah minggu pun juga tetap mengadakan ibadah ucapan syukur dengan tema hati yang bersyukur kaentesing. Wah. Nah, adik-adik, kita akan masuk Zoom atau tidak nih Rosa? Kita akan masuk Zoom. Iya, berarti siap-siap lagi ya minggu depan kita bertemu muka lewat Zoom adik-adik. Iya. Nah, kalian boleh bisa pakai baju-baju Sinja supaya bisa ramai ya. Iya. Kalian bisa pakai pernak-perniknya, Iya. walaupun kita tidak ibadah Sinja di gereja, tapi kita bisa ibadah melalui Zoom bersama-sama, Iya, dan kita boleh saling mendoakan. Iya, Dan kita juga bersyukur bahwa teman-teman kita tetap masih setia melakukan pelayanan. Iya. Ada yang menghafal ayat hafalan, ada yang persembahan pujian, dan ada doa persembahan. Adik-adik tetap semangat untuk mengambil bagian di dalam pelayanan Sekolah Minggu GKI Makassar. Dan kita juga bersyukur bahwa setiap hari Kamis ada family altar. Ya, melalui family altar kita boleh bertemu bersama dengan keluarga, ya. Dan ada Joyful Day setiap hari Jumat. Ada adik-adik Atan setiap hari, ya. Anak Rose Jenny itu bertumbuh loh dalam firman Tuhan. Iya, karena kita diajar bagaimana kita taat dan kita bisa melakukan firman Tuhan melalui proyek ketaatan Rose. Ya. Sedikit demi sedikit. Kecil kita belajar ya Rose ya. Oke, itu saja Rose pengumumannya hari ini. Ini aja pengumuman dari Rose Jenny dan Rosemary. Sampai kita ketemu lagi minggu depan. Di ibadah Imlek Sekolah Minggu. Yes. Dadah. Halo, siapa you? Siapanya Ping An? Lau Seping An, siapa yang Ping An? Siapa you? Kita akan bertemu bersama beribadah Tanggal 14 Februari pukul 10 siang melalui YouTube dan Zoom. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dalam rangka